Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di malam akhir tahun. Sekaligus juga kita mensyukuri untuk berkat Tuhan sepanjang tahun 2020 bersama dengan keluarga kita akan mengadakan perjamuan kasih. Dan karena itu sebelum ibadah dimulai, Bapak Ibu boleh menyiapkan sesuatu untuk kita santap kasih bersama dengan keluarga sebentar. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah kita ini dengan menyanyi besar dan ajaiblah karya. Tuhan Allah yang adalah Immanuel, Dialah yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia sampai hari ini. Dialah yang telah mengantar kita tiba di hari terakhir tahun 2020 ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tertakbislah ibadah ini. Kasih karunia yang tidak berkesudahan, Dialah Ketiga yang Esa, turunlah bagi saudara sekalian. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing yang diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita melakukan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hidupku hanya di
Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu, datang menghampiri kekudusan-Mu, mengungkapkan syukur rasa terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020. Mengakhiri tahun 2020, kami beribadah kepadamu, sekaligus juga mengaku akan segala dosa kami, yang seringkali tanpa kami sadari, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dan kasihani kami Bapa, sehingga dalam kami menjalani hidup, kami pun tetap merasakan pertolongan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah janji pengampunan dari Tuhan Allah bagi setiap orang yang penuh penyesalan telah mengakui dosanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jemaat diundang berdiri. Mari kita ungkapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Mengakhiri tahun 2020 ini Bapa, kami rindu untuk mendengar dan memahami firman. Roh Kudus akan bersama dengan kami sehingga kami boleh mengerti firman saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mengakhiri tahun 2020 ini, kita akan membaca satu bacaan Alkitab yang diambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 48. Yesaya 48 dibaca ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Yesaya 48 ayat 12 hingga ayat 19. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sunyi, dan pada waktu hal itu terjadi,
aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah bacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tinggal beberapa jam kita akan meninggalkan tahun 2020. Yang pasti berbagai macam pikiran, berbagai macam perasaan dan suara hati yang sedang menyelimuti kita di malam pergantian tahun ini. Ada rasa senang, ada rasa kecewa, ada suka, ada duka, ada optimis, tapi juga pesimis. Namun siap atau tidak, waktu terus bergulir dan kehidupan kita akan tetap terus berjalan. Nah, saudara-saudara, tahun ini tinggal sesaat lagi. Diganti hari esok, tahun yang baru. Ada ungkapan yang mengatakan, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih cemerlang dari hari ini. Nah, ungkapan ini cukup menarik untuk kita simak. Sebab nampaknya kata-kata itu bukan cuma sekedar ungkapan, melainkan memiliki arti tertentu. Ada nada optimis dan harapan sebagai ajakan kepada kita untuk bagaimana kita menatap hari ini dengan rasa syukur, tapi juga berjuang untuk bagaimana menggapai hari esok yang lebih cemerlang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel ada 3 kali diminta Tuhan untuk mendengar. Kata pertama dilanjutkan, kata pertama mendengar dilanjutkan dengan pernyataan akan kemahakuasaan Allah. Yang kedua disambung dengan pernyataan bagaimana pimpinannya terhadap kehidupan umat Israel.
Dan yang ketiga, berhubungan dengan rencana penebusan. Nah, kata mendengar atau mendengarkan dalam bahasa Ibrani mempunyai arti tidak mengizinkan adanya pemisahan antara persepsi dengan tindakan. Dan jika kita benar-benar mendengar peringatan, maka kita harus menaatinya. Dan jika kita tidak mematuhinya, itu berarti kita tidak mendengar. Nah, apa maksud kata mendengar pertama? Nah, ini menunjuk siapa Tuhan bagi umat Israel. Umat Israel diminta untuk bagaimana mematuhi, tapi juga mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang telah memanggil mereka sebagaimana yang ditulis dalam ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Memberikan alasan mengapa orang harus mendengar dan menempatkannya iman kepada Allah. Sebab dialah satu-satunya pencipta sebelum dan setelah segalanya. Kata mendengar yang kedua menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas bangsa-bangsa lain, khususnya Babel. Nah, bangsa Babel sebenarnya merupakan alat di tangan Tuhan. Sama seperti dia memanggil bintang-bintang di langit. Dan mereka taat. Itu yang diungkapkan dalam ayat 13. Dia juga bisa memanggil Raja Persia. Yang akan melakukan apa yang telah Allah tentukan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat 14. Nah, ayat 15 secara tegas menyatakan bahwa kehendaknya maka bangsa Babel maupun bangsa Persia dapat menguasai umat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dan kata dengar yang ketiga mau menunjukkan bahwa Allah Israel akan menyelamatkan umatnya. Mereka dijanjikan keselamatan dari penindasan Babel. Mereka diingatkan akan kesalahan mereka karena mereka tidak memiliki perhatian kepada Allah di masa lampau. Itulah sebabnya Allah mengambil damai sejahtera mereka dan membiarkan hidup dalam pengasingan. Nah, sebagai orang percaya, kita pun senantiasa mau mendengar firman. Mendengar tapi juga melakukan kehendaknya, maka janjinya kepada umat Israel pun menjadi janji untuk kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita telah ada di penghujung tahun 2020. Maka tentunya kita perlu memiliki kekuatan baru untuk bagaimana kita memasuki tahun yang baru. Dan firman-Lah mengingatkan kita bahwa kekuatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Karena itu bagaimana kita menatap tahun
2021 dengan iman. Percayalah bahwa di tahun yang baru nanti mujizatnya dinyatakan. Apa yang kelihatannya belum selesai di tahun 2020, maka Tuhan akan tuntaskan di tahun 2021. Di tahun 2020, pencobaan dalam bentuk pandemi COVID-19. Tapi juga mungkin di tahun yang baru, kita akan diperhadapkan dengan pergumulan dan persoalan yang lebih berat. Yang pasti, bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebanyak kita dicobai, maka sebanyak itu mujizat pun disediakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Karena itu saudara-saudara, berjalanlah terus bersamanya. Maka pasti ada pelita bagi kaki kita. Dan jalan kita pun diterangi oleh Tuhan. Yakin dan percayalah. Sebagaimana tema mengakhiri tahun 2020. Dia selalu ada untuk kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mengakhiri tahun 2020, maka kita akan bersama dengan keluarga untuk mengikuti perjamuan kasih. Mari kita membaca bersama firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 13 tentang kasih yang sesungguhnya sebagai motivasi kehidupan berjamaat dan berkeluarga dimulai dari perjamuan kasih ini. Di bawah perikop kasih, mari kita baca bersama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna.
Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita ungkapkan secara berbalasan nyanyian syukur atas kasih dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin mewujudkan kasih-Mu yang luhur dan murni, mulai dari persekutuan meja perjamuan kasih ini. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, karena kasih setiamu. Engkau yang mengaruniakan makanan kami. Jadilah makanan ini sebagai tanda pengasihan-Mu yang mengikat persekutuan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan yang mengenyangkan kami. Engkau yang mengaruniakan minuman untuk kami. Jadilah minuman ini sebagai tanda pengasihan-Mu yang mengikat kami dalam pelayanan kasih-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan yang memuaskan dahaga kami. Semua Engkau sediakan bagi kami untuk dinikmati, dan sekarang ini menjadi satu di atas meja perjamuan kasih. Kiranya ya Tuhan, anak-anak-Mu segera dipersatukan dalam kasih-Mu dari latar belakang hidup yang berbeda, daerah, keluarga, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain-lain ke dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau, ya Tuhan yang mempersatukan kami di dalam kasih-Mu. Pandanglah ya Tuhan perjamuan kasih ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus apabila kami menerima perjamuan kasih ini sebab kemurahan-Mu. Jadikanlah perjamuan kasih ini sebagai simbol kehidupan yang diberkati, suatu korban persembahan yang hidup untuk menjadi puji-pujian bagi-Mu karena saling mengasihi. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengaruniakan kasih-Mu yang luhur, tulus dan murni dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita ke perjamuan kasih dalam satu kesatuan keluarga. Ketahuilah saudara-saudaraku,
bahwa inilah perjamuan bergembira dari umat Tuhan. Kelak orang akan datang dari timur dan barat, utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dan minum bersama di dalam kerajaan Allah. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila kita diam bersama-sama dengan rukun dan saling mengasihi dalam kasih Kristus. Sementara kita akan melayani satu dengan yang lain, bagi keluarga kita dituntun dengan satu pujian bahasa kasih. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan dan sementara kita memberi, kita melakukan bila topan keras melanda hidupmu. Jemaat diundang berdiri. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Marilah kita menghayati bersama apa yang telah Tuhan beri kepada kita dan apa yang Tuhan ambil dari kita. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi makanan dan minuman kepada kita. Terpujilah nama Tuhan.
Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi salam, pengampunan dosa dan berkat kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi firman-Nya dan 15 orang diteguhkan menjadi anggota sidi jamaat, serta 1 orang dewasa dan 9 orang anak yang dibaptis. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita melakukan Tuhan betapa banyaknya. Tuhan tidak hanya memberi, tetapi juga mengambil. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan sering kali mengambil semangat kehidupan karena dosa kita terhadap Dia dan terhadap sesama manusia sampai kita bertobat. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil uang dan tenaga kita untuk membangun jamaat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil kehidupan beberapa orang, sanak saudara, teman, orang tua, sahabat kita. Tanggal 11 Agustus 2020, almarhum Bapak Martinus Barahama dalam tutup usia 63 tahun 5 bulan 10 hari dan dikebumikan pada tanggal 12 Agustus 2020. Tanggal 16 September 2020, almarhumah Ibu Anneke Irot dalam tutup usia 72 tahun 1 bulan 27 hari dikebumikan pada tanggal 18 September 2020. Pada tanggal 6 Desember 2020, almarhumah Ibu Dorce Jenny Merai dalam tutup usia 56 tahun 5 bulan 27 hari dan dikebumikan tanggal 7 Desember 2020. Mereka mendahului kita di perjalanan ke rumah Bapa. Terpujilah Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena mengakhiri tahun 2020, kami boleh diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah, mensyukuri segala berkat Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami di tahun 2020. Kami boleh lagi dituntun dengan firman yang sudah kami dengar, memberi semangat dan kekuatan bagi kami mengakhiri tahun 2020, tapi juga dengan segala harapan kami dikuatkan untuk boleh ada di tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya Engkau yang ada dan Engkau yang akan selalu menuntun, menyertai kehidupan kami. Berkenan Engkau memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan sukacita mengakhiri tahun 2020, tapi juga boleh berada di tahun yang baru dengan segala berkat Tuhan. Karena itu berkenan Engkau memberkati kehidupan pribadi maupun keluarga, sehingga kami mampu memaknai kehidupan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, Engkau kiranya juga berkenan memberkati Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah dengan segala kerinduan dan harapan mengakhiri tahun 2020, tapi juga boleh berada di tahun yang baru, tahun 2021. Engkau tetap terus berkenan memberkati mereka yang boleh memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah, para pelayan, pegawai, kostor, dan pendeta. Tuhan pilih keberadaan kami dengan tugas tanggung jawab ketika dalam tugas tanggung jawab sepanjang tahun 2020 ada yang belum kami selesaikan. Engkau kiranya ampuni kami. Kalau kami belum begitu serius dengan tugas tanggung jawab kami, Tuhan ampuni kami, dan biarlah di tahun yang baru, tahun 2021, kami tetap terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Kami tetap serius untuk boleh melayani Tuhan. Dan karena itu pakai kehidupan kami dalam kami melayani Jemaat Gemim Sebaot Paniki Bawah. Engkau tetap terus memberkati jemaat dari kolom 1 sampai kolom 10, untuk tetap terus ada dalam satu kebersamaan, membangun persekutuan di dalam Tuhan. Kami bersyukur mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Kami boleh ada bersama dengan keluarga untuk bersama-sama mensyukuri segala berkat Tuhan lewat jamuan kasih. Apa yang sudah kami lakukan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dalam kami berada di tahun yang baru, tahun 2021. Kami bersyukur di tengah persekutuan kami boleh memberi persembahan. Tuhan berkenan memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk kemudian dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Kami tetap terus berdoa, Engkau memberkati jalannya roda pemerintahan yang ada di negara kami. Dan karena itu berkati pemimpin bangsa dan negara kami. Presiden bersama dengan wakil presiden dan jajaran yang ada. Sampai di daerah kami. Gubernur bersama dengan wakil gubernur bersama dengan jajaran yang ada. Sampai di lingkungan di mana kami tinggal. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Dan karena itu Engkau memberkati masyarakat sehingga ketika kami mengakhiri tahun 2020,
kehidupan kami tetap diberkati dan kami boleh berada di tahun yang baru, tahun 2021 dengan perkenanan Tuhan. Bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena kasih dan karunia Tuhan. Maka terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, mari kita melakukan Yesus Juru Mudiku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Allah di dalam nama Kristus dan kuasa Roh Kudus yang tidak pernah berubah menyertai saudara-saudara. Silakan duduk. Ibadah malam akhir tahun sekaligus juga rangkaikan dengan perjamuan kasih telah selesai malam ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.